Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang bernama Rea Dewi Andini, Dede Nureza, Dodi Felani, dan Amelia Firmansyah. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan pengertian pendidikan. Yang pertama, pendidikan secara umum dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pendidikan secara umum. Secara umum, pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti mikro atau sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Namun, pendidikan dalam arti sempit sering diartikan sekolah atau pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti makro atau luas adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan hidup atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Kedua, pendidikan belajar dan pembelajaran. Pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang biasa dilakukan di lembaga formal. Lembaga formal adalah instansi yang terikat dengan aturan-aturan di dalamnya, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan berisi pendidik atau guru. Orang yang dididik adalah peserta didik dengan segala aturannya. Belajar. Menurut Suprijono 2010, belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan di mana guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Menurut Sardiman 2011, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. Belajar akan lebih baik jika si subjek belajar mengalami atau melakukannya. Menurut Hamalik 2011, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, suatu proses, kegiatan, dan perubahan kelakuan. Pembelajaran. Menurut Gejini dan Briggs, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar pada siswa yang bersifat internal. Menurut aliran behavioristik, pembelajaran merupakan usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Menurut Suprijono 2011, pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, siswa belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadi pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan Islam dan pendidikan multikultur. Pendidikan Islam
Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan secara perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunannya dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, menurut pendapat yang paling kuat seperti yang diungkapkan oleh Subhi Soleh, Al-Quran berarti bacaan yang merupakan kata turunan atau masdar dari fi'il madi qara'a dengan arti is al-maf'ul yaitu makru yang artinya dibaca. As-Sunnah. Setelah Al-Quran, maka dasar baca pendidikan Islam adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan perkataan perbuatan apapun pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu terjadi. Pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh mengkritisasi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya. Pendidikan multikultur menyatakan bahwa sekolah adalah hal yang penting untuk meletakkan dasar untuk perubahan masyarakat dan menghilangkan tekanan dan ketidakadilan. Tujuan utama dari pendidikan multikultur adalah untuk mempengaruhi perubahan sosial. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.